Ketemu lagi dengan saya di channel M Dahria. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan gambar potongan bagian 2. Pada bagian sebelumnya terdahulu membuat gambar potongan dengan menggunakan perintah revolve atau dengan cara merevolusi atau memutar. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat gambar potongan dengan menggunakan perintah slice atau dengan membelah atau memotong. Baik. Dalam hal ini saya akan mencontohkan membuat gambar dudukan poros atau dudukan as. Baik, pertama sekali kita akan membuat gambar kotak. Jadi rektang ya, sini perintahnya rect, text, enter. Klik di sembarang tempat di layar, misalkan di sini. Ukurannya alokasi 16 ya, berarti lebar 16, alokasi ini 16,6. Ini menggunakan koordinat relatif, berarti lebarnya 16, tingginya 6 atau panjangnya 16, lebarnya 6 ya. Jadi ini panjang 16, lebar 6. Enter. Nah, ini ya. Kita besarkan sedikit supaya kelihatan dengan perintah Z enter W enter ya. Kita blok ini sini. Oke ya, sudah besar tampilan gambarnya. Pertama kita akan membuat gambar garis dulu. Ini poin ya. Ini perintahnya biasa L enter. Gunakan injek snap. Shift tekan tombol mouse kanan. Midpoint ya, midpoint atas ini, ke midpoint bawah, shift klik kanan mouse midpoint bawah. Oke, enter. Oke, sekarang kita akan buat lingkaran utamanya ya, tengah. Perintahnya seperti biasa C enter, ambil midpoint ini, midpoint ini di garis ini, garis tengah ini, garis yang kita buat ini sini ya. Radiusnya R enter, 6 enter, 5 enter ya, 5 ini 5, radiusnya 5 enter ya. Lingkaran berikutnya C enter, lagi midpoint ya. Ini sebenarnya boleh midpoint, boleh center ya. Poin aja ya biar seragam ya. Midpoint sini. R enter. Radiusnya 4. 4 enter. Lingkaran berikutnya C enter. Ambil midpoint lagi. R enter, radiusnya 3, enter. Lingkaran berikutnya C enter, ambil lagi midpoint lagi. Mana midpointnya? Ini dia midpoint. Ambil midpointnya, midpoint. Ada midpoint, tadi salah. Radiusnya kita buat 2,5. Radiusnya 2,5 cm ya sini. 2,5 ya. Jadi 2,5 ini sama dengan 2,5. Karena pakai koma di AutoCAD dianggap sebagai koordinat, jadi kita buat 2,5 dibuatnya 2,5 ya. Oke, 2,5 enter. Oke, kemudian kita buat lingkaran yang ada sebelah kiri, bagian sebelah kiri. Ambil lagi perintah lingkaran atau ketik perintah lingkaran C enter.
ambil di midpoint juga, midpoint pada garis ini ya, pada garis ini tuh lihat situ ya, ada point, R enter, radiusnya 3 ya, 3 enter, nah, itu ya, oke, 3. Kemudian di lagi ya, lingkaran berikutnya C enter, midpoint lagi, ini R ya, R atau radius enter, radiusnya kita buat 1,5 ya, 1,5, 1,5 ya, 1,5 nih, 1,5 ya, enter. Oke, lingkaran berikut lagi ya, saya sengaja pelan-pelan agar mudah diikuti dan mudah dipahami. C lagi, enter, ambil midpoint lagi, sini midpoint sini, radiusnya buat 0 titik apa ya, titik 7 ya, nah, 7 ini radiusnya 0,7, lebih kecil ya, 0,7, enter. Oke ya, sudah jadi. Oke, di sini kita akan buat lingkaran lagi di sini, namun supaya cepat kita kopikan ini. Ini kita copy aja. Perintah copy sini, perintahnya CP ya. Atau copy aja langsung, copy ya gitu kan, biar jelas ya. Copy. Enter. Kita seleksi ini. Ya ini. Yang ini, yang lingkaran yang sebelah kiri ya, ini. Ini. Nah, ya, akan kita copy ke sini. Udah diseleksi, ini ketiga lingkaran ini kita tekan enter ya, jangan lupa. Supaya perintah jalankan, tekan enter. Enter. Nah, ini kanannya sini ya, base point ya, titik pemindahan atau titik pengkopian dari mana. Titik harinya kita ambil dari midpoint juga. Kita ambil sip kanan, titik dasar pemindahannya atau pengkopiannya dari midpoint juga lah ya, midpoint sini. Nah, sini. Ini klik. Maka di sini nanya ya, kemana akan di copy ya, ini kan. Second point nih, ya kan? Second point titik keduanya, titik kopinya kemana? Kita akan copy ke baris sini. Nah, kita ambil juga sini titik akhirnya ya. Nah, ini tadi titik tumpu ya, titik tumpu pemindahan atau titik tumpu pengkopian. Nah, sekarang akan menuju ke titik akhir sini, di sini ya. Kita ambil juga sini di posisi seperti ini. Ambil shift tombol kanan, ambil midpoint juga, midpoint. Nah, kita copy ke midpoint ini. Nah, sini ya. Midpoint sini. Ya, nih ingat infonya sini, klik, udah jadi. Nah, ini tekan aja enter ya, ini enter, dah jadi udah copy jadi 2. Oke, langkah berikutnya kita akan memotong atau membuang bagian garis-garis yang tidak diperlukan. Perintahnya kembali masih ingat ya, terdahulu perintahnya menggunakan perintah trim, enter, kita blok aja semua gini ya, semua klik, jangan lupa di enter. Nah, jadi kita buang nih bagian-bagian yang tidak diperlukan kan ya, dari sebelah sini dulu, ini ya, ini kita buang dulu nih, yang ini ya, ini dulu nih ya, ini itu ya, perhatikan tuh, ini juga nih, yang ini nah, kemudian yang ini ya tuh, nah ini garis yang paling besar ya, lingkaran yang paling besar terbuang sini, bagian dalamnya, bagian dalam ini salah klik ya, ini lagi ini ya tuh, kemudian ini ya, ini juga ini terlihat dulu, ini juga ya, ini kemudian ini ya, kemudian sudah ya, udah enter ya,
Nah, yang sisanya kita hapus saja ya. Yang sisanya kita hapus. Oke, untuk menghapus kita kan perintahnya E ya, erase E. Ini perintahnya, perhatikan huruf E, eraser untuk menghapus ya. Enter, yang kita hapus adalah tadi salah ya. Kita trim lagi. Berarti masih ada yang kurang ya, perhatikan. Trimnya masih kurang ya. Kalau misalnya trimnya kurang, udah terlanjur kita buat aja. Kita skip sekali, kita ulangi trimnya ya. Ada yang kurang tadi, kita ketikkan lagi, trim, enter ya. Nah, ini kita blok lagi lah, tidak apa-apa. Blok semua lagi seperti ini. Ternyata ada yang kurang ya, enter ya. Nah, kalau kurang boleh diulangi lagi. Nah, ini yang belum hilang ini. Nah ini ya sama ini. Nah ya ini juga nggak ada. Nah ini ya. Misalnya ketinggalan, boleh diulang lagi perintah trimnya. Nah, udah ya, skip saja. Ya, skip atau enter. Oke, nah baru sisanya kita hapus. Sisanya kita hapus. Ternyata masih ada yang kurang lagi nih, saya lupa ya. Lupa. Oke lah, kita perintah trim lagi ya. Kalau saya terjadi kasus seperti ini ya udah kita ulang lagi, trim lagi, nggak usah di undo ya. Kita terima aja langsung lagi sekali lagi. Ulang sekali lagi trimnya ya. Saya salah ya. Ini blok lagi. Nah, ini enter lagi. Nah, nggak apa-apa, berulang-ulang trimnya tidak apa-apa ya. Ini yang kita hilangkan. Ini ya. Nah, ini kita hilangkan, ini juga. Nah, ini juga kita hilangkan ya. Nah, itu. Ya. Nah, itu dia. Sudah semua ya. Kalau udah tekan aja enter atau escape juga boleh ya. Nah, selesai udah semua ya. Oke, yang sisa-sisanya kita hapus saja ya. 3 kali nge-trim tadi ya. Tadi tidak apa-apa sampai pembelajaran juga. Kalau misalnya terjadi kasus seperti itu ya gitu caranya. Apa diulang-ulang trimnya ya. Oke, ini kita sekarang kita hapus ya. Enter ya. Enter. Nah, baru kita hapus yang tidak diperlukan. Misalnya mana dia? Kita seleksi ya, ini. Gitu ya. Lagi ini. Ya, lagi ini. Nah, ya, ini lagi nih ya. Ini ya. Nah, tuh. Perhatikan ya. Perhatikan mana yang kira-kira blok kita hapus, kita buang. Udah diseksi, mana yang kita buang, enter. Nah, baru jadi ya. Oke, sudah jadi gambar 2 dimensinya. Kita akan menggambar dudukan poros ya. Oke, atau orang menyebutnya as ya. Oke, kita selesai tampilan 2 dimensinya. Nah, baik, selanjutnya kita akan menggabungkan bagian-bagian atau garis-garis yang tidak bersatu. Ini contohnya, ini masih terpisah garisnya. Klik ya, saya klik. Nah, ini masih terpisah. Nah, kita akan menjoinkan semua garis yang terpisah agar menjadi satu kesatuan gambar. Oke, skip ya. Oke, perintahnya edit, ketikkan ya, edit, enter, klik salah satu garis, terserah yang mana aja. Jadi, karena yang mau kita joinkan hanya yang seputar ini aja. Ya, kalau lingkaran itu sudah bersatu, ini aja. Ya, yang berbentuk kurva tutup ini yang mau kita joinkan. Klik. Nah tuh, perhatikan. Sudah terseleksi salah satu bagian garis. Kemudian sini kita pilih join ya, dengan mengetik perintah J sini. Ketik perintahnya J ya. Ini J, join, enter. Lalu kita blok semuanya. Bloknya gini ya. Kita blok ada di sini semua gini. Dah. Enter. Enter sekali lagi. Oke, kita tes ya, kita lihat apakah garis-garis tadi sudah menjadi satu kesatuan. Klik. Oke, sudah ya. Garisnya sudah menjadi satu kesatuan gambar. Skip. Oke, kita akan mengubah dari tampilan 2 dimensi ke tampilan 3 dimensi. Perintahnya viewpoint ya. Enter. Sudut pandang atau titik pandangnya 230. Enter. Sudut putarnya, salah, kita ulangi lagi ya. Viewpoint, enter, lagi ya, ada yang ketinggalan banyak. R, enter. Kita buat, 230. Titik pandangnya, enter. Sudut putarnya 20. Enter. Nah,
Nah ini oke ya, sudah menjadi tampilan 3 dimensi. Ini dia, sumbunya sudah ada X, Y, Z. Berikutnya kita akan menambah ketebalan objek ya. Oke, sebelumnya kita akan mengangkat atau memindahkan dulu objek yang ini. Ini pengecualian ya. Objek yang ini yang gambar lingkaran yang kedua dari dalam nih. Ini mau kita naikkan, kita angkat ke atas sebelum kita memberikan ketinggian terhadap objek-objek yang lainnya. Untuk memindahkan objek ya, mengangkat kan, kita buat perintahnya move. Sebenarnya bisa kita ketik dengan huruf M, cuman ini supaya lebih jelas kita buat aja lengkap perintahnya. Move ya. Ya. Move untuk memindahkan gambar atau objek gambar. Move, enter. Ini select objek. Yang ini ya, perhatikan. Yang nomor 2 dari dalam. Nah ini, perhatikan. Nah tuh yang itu ya. Itu yang kita move, perhatikan tuh. Lingkaran yang nomor 2 dari dalam. Sudah diklik, jangan lupa di enter. Ini base point, dasar pemindahan ya. Dari mana? Kita buat aja langsung dari 0,0,0 ya. Ini dari sumbu X0, Y0, Z0, pokoknya dari 0 ya. Enter, sudah 0,0,0. Ini 0,0 ini X, Y, Z ya. Jadi semuanya bernilai 0. Enter. Kemudian ini katanya lagi second point, pemindahan terakhir ya, atau titik akhir pemindahan, second point. Poinnya ini memindahkan cara dengan sumbu Z. Perhatikan nih, kita akan memindahkan cara sumbu Z ke atas ya, sumbu Z kan ya, ke arah atas. Berarti kita akan pindah ke arah atas. Atas tuh itu sejajar dengan sumbu Z. Di sini hanya berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya kita pindahkan sejauh 6. Nah, jadi yang pindah itu adalah ke arah sumbu Z sejauh 6 satuan atau 6 cm ke atas ya. Nih, perhatikan, jangan salah ya. Oke, yang 6 itu adalah sumbu Z. Karena sini pindahnya ke atas, sumbu Z ke atas. Oke, kita enter ya. Kita enter nih. Kelihatan? Kita tampilkan semua. Ya. Kita kecilkan tampilan sini. Ini, begini. Nah, tarik gini sedikit supaya kelihatan. Nah, kita geser pakai ini ke bawah. Itu ya, seperti itu. Nah, itu dia yang kita pindahkan di atas ya. Oke. Selanjutnya kita akan menambah ketinggian ya. Skip aja ya. Skip ketinggian sama yang ini ya. Yang objek yang ini dulu, yang lingkaran tengah kan. Perintahnya extrude atau EXT, enter. Yang kita tinggikan ini ya. Ini sama ini. Nah, ini ya. Lihat tuh. Lihat. Enter. Tanya height-nya berapa? Ketinggiannya atau ketebalannya? Kita buat ketebalannya 6. Ketebalannya 6. Enter. Nah, itu ya. Sudah ketemu dengan objek yang tadi. Ya. Oke, berikutnya yang ini. Yang lingkaran ini. Ini kita tinggikan. XT lagi. XT, enter. Ya. Yang ini. Yang ini ya. Ini lagi ya, ini ada 4 lingkaran, perhatikan itu yang kita tinggikan, enter. Height-nya, ketinggiannya kita buat 2,2 ya, nih 2,2 ya, artinya 2,2 cm. Ketinggiannya 2,2 atau 2,2, enter. Nanti ya. Oke. Berikutnya yang ini, yang kurva paling luar ini. Ini kita naikkan. Kita extrude lagi, kita EXT lagi. EXT, enter. Klik. Ini ya. Ini klik. Ini kita tinggikan. Enter ya. Enter. Height-nya setinggi 2. Nah, 2 ya, setinggi 2. Tinggi 2. Enter. Nah, itu sudah tinggi ya. Oke, kemudian yang tadi, yang kita naikkan tadi itu belum diberi ketebalan ya, yang kita pindahkan ke atas tadi. Ini kan kita beri ketebalan ke arah bawah ya, ke arah bawah. Nah, dia udah di atas tadi. Dia udah kita naikkan ke atas duluan. Nah, sehingga ketebalannya ke bawah ya, terbalik. Oke. Tanya EXT ini
EXT. Jadi yang tadi yang kita pindahkan tadi tebarnya terbalik ke bawah. Mana dia objeknya? Kita pilih objeknya yang ini. Nah nih, perhatikan tuh yang itu. Enter ya. Nah, height nih tingginya kita buat -3. -3. Kenapa minus? Supaya tebalnya ke bawah. Ya, tebalnya ke arah bawah, tidak ke arah atas. Dibuat minus nih, -3 supaya ke bawah. Enter. Nah, perhatikan tuh sudah ke arah bawah tebalannya. Oke, kita sembunyikan dengan menggunakan perintah hide ya, HI gitu ya. HI enter. Nah, itu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kurang halus ya, kita haluskan dulu ya. Kita haluskan dulu segmennya. Oke, untuk mengembalikan ke tampil semua tampak tadi, ke tampilan tampak semua tidak tersembunyi, perintahnya regen ya. Regen. Nah, ya. Regen untuk mengembalikan. Nah, itu kembali. Untuk menyembunyikannya HI. Mengembalikannya cukup diganti dengan RE ya. Regen bisa disingkat dengan RE. Regen ya, RE enter. Oke ya. Oke, untuk menghaluskan segmen ada gambar contohnya trace ya. Tuh. Nah, ini kita kehalusannya 0,5, kita buat 5 aja. Ya, harus 5 ya. Kita ganti trace-nya menjadi 5. Enter. Untuk membuktikannya pinta hide lagi, HI enter. Nah, oke, dari halus ya. Oke, sekarang kita akan menggabungkan ya. Objek yang di bagian objek yang kita gabungkan misalnya yang ini akan kita gabungkan ini ya. Ini akan kita gabungkan dengan ini ya. Di yang keluar akan kita gabungkan. Untuk menggabungkan objek 3 dimensi atau gambar 3 dimensi, perintahnya ya, menggabungkan gambar atau objek 3 dimensi. Perintahnya union. Tulisannya union. Ini ya. Nah, ini perintahnya union untuk menggabungkan berapa objek 3 dimensi. Yang mau kita gabungkan ini, nah, enter ya, enter dulu. Ya, kita gabungkan adalah ini, kan jangan salah klik ini, ya. Lagi yang ini, tuh, kan? Yang ini, ya, bagian luar. Yang ini jangan salah klik ya. Nah, ini perhatikan, tuh. Ada 4 objek yang kita gabungkan. Gambar ini, lingkaran yang luar, terus lingkaran yang besar ini yang sudah ditinggikan, ini sebelah kanannya dan ini ya. Nah, jadi ada 4 objek. Udah. Setelah ilustrasi objek-objek yang kita gabungkan, kita unionkan, tekan enter, maka sudah tergabung ya. Kita coba apa perbedaan tampilannya HI. Nah, ini ya, ini sudah tergabung. Jadi ini lingkaran sudah tergabung nih. Jadi lingkaran ini juga tergabung dengan ini. Yang belum ini, nah ini yang tidak ini ya. Nah, ini tidak digabungkan karena ini akan digunakan untuk memotong. Ya. Oke, sekarang kita akan memotong ya, memotong objek dengan menggunakan perintah subtract. Nah, sekarang kita akan memotong. Tadi sudah menggabungkan union, dan kita akan memotong. Perintahnya subtract. Nah, ini ya, ketika, nah ya, subtract, enter. Oke. Sekarang kita seleksi ini, objek yang kita subtract atau kita bolongin. Ini untuk lubang baut ya, ini untuk lubang porosnya. Ini untuk baut ini untuk poros ya, atau untuk as. Pertama yang kita subtract ya, subtract ini yang besar dulu nih, objek utamanya. Nah, ya. Kemudian kita klik ini lagi untuk lubang bautnya lagi. Kemudian ini ya. Oke, kan? Sudah klik. Nah, kasih ulang ya. Maaf ya, ulangi dulu. Oke, kita ulangi perintahnya. Subtract tadi ya. Subtract. Kita salah langkah tadi. Subtract, enter. Oke, ini yang utama. Nah, ini di enter dulu. Tadi lupa enter ya. Ini enter dulu sekali. Nah, baru nanya objek berikutnya ini, baru ini, yang ini, Nah, oke, sekarang baru kita enter.
Oke, sekarang berarti objeknya sudah disubtract atau sudah dibolongin. Ya. Oke, kita hide kan. Nah, ini buktinya ya. Lihat tuh, kan tampak kan? Objeknya sudah kita lubangin, sudah kita bolongin. Ya. Oke, langkah berikutnya kita hilangkan ya. Ini kita sembunyikan ini ya. Segmen gambarnya tidak kita tampilkan, kita sembunyikan. Perintahnya di seal ya. Di seal. Nah, ya. Seal. Enter. Nah, sini awalnya 0 berarti tampil ya. Ini yang garis-garis ini ya. Kita akan menyembunyikan garis-garis ini ya, supaya jelas gambar. Oke, kita buat 1 ya. Enter. Nomor 3-nya kita perintah hide, sembunyikan. Nah, dia ini jadinya ya. Kalau kita ingin tampilkan lagi ya, kita tinggal ubah lagi ke 0 lagi, baru perintah hide lagi, maka akan tampil lagi garisnya. Oke. Nah, setelah jadi ini gambarnya, nah, sekarang kita akan membuat gambar potongannya. Ya, kemarin yang terdahulu kita pada bagian 1 pada part 1 membuat potongan dengan perintah revolve, itu dengan cara memutar. Kita buat setengah lingkaran, setengah putaran penuh 360, setengahnya berarti 180. Nah, sekarang tidak seperti itu. Kita langsung membelah. Ini objek utuh nih. Ini gambar dudukan poros ini gambar utuh akan kita belah. Ya, belah supaya kelihatan bagian dalamnya, supaya kelihatan potongannya. Ya. Perintahnya untuk membelah atau memotong gambar. Sekarang sumbunya kita ubah dulu ya. Oke, sumbunya kita ubah dulu. Prinsipnya untuk extrude dia akan sejajar dengan sumbu Z. Tapi untuk objek, membuat gambar potongan kita membuat objek baru berarti dia akan sejajar dengan sumbu XY. Ya, sumbu XY-nya sekarang yang ke atas adalah sumbu Z. Nah, kita ubah dulu supaya sumbu Y-nya ke atas, sumbu Z-nya ke arah kita, ya, ke arah depan. Ya. Kita akan mengubah CS, ya, mengubah sumbunya. Ini posisi awal adalah Z-nya ke atas. Nanti akan kita ubah menjadi Y-nya yang ke atas. Yang kita putar berarti sumbu X, ya. Kita putar. Ibaratnya kita memutar pedal gas sepeda motor, nah itu ke arah kanan, positif. Berarti kita akan memutar sumbu X searah dengan pedal gas sepeda motor, ya, ke arah kita, ke arah depan, itu nilainya positif. Tapi kalau ke belakang berlawanan dengan pedal gas sepeda motor, itu berarti negatif. Karena ke depan kita berarti nilainya positif, ya. Oke. Perintahnya UCS enter. Yang diputar adalah sumbu X, ya, ini X enter ya, ini sumbu X enter. Jumlah perputarannya atau nilai perputarannya, nilai rotasinya 90 ya. Dari bawah menjadi ke atas tegak itu nilai sudut putarnya 90. Kan 90 positif ya, 90. Nanti lihat perubahannya nih. Ini awal seperti ini. Coba lihat perubahan nanti. Maka sumbunya yang ke atas ya. 90 enter. Nah, nih perubahannya. Sumbu Y sudah ke atas. Nah, sumbu Z-nya ke arah kita ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memindahkan ya. Jadi agar fokus ke suatu objek ya. Saya akan memindahkan ini sumbunya ke sini ke gambar. Ya. Oke. Caranya, nih saya pindahkan UCS ke gambar, ketikkan perintahnya. UCS enter, ya. Langsung di sini. Nah, langsung di sini. Ya, di sini berarti tadi kuadran ya. Kuadran. Ya. Kenapa kuadran? Karena di sini tadi awalnya lingkaran. Jadi nilai kuadrannya masih tetap ada, karena ini ke separuh lingkaran. Ya, shift tekan mouse kanan, ambil kuadran. Nah, tuh dia sudah pindah. Enter aja. Enter. Nah, sekarang sudah pindah kembali ya. Jadi supaya fokus ke suatu objek ini. Ya. Nah, jadi fokus ke objek ini. Makanya langsung dipindah ke objek. Oke, selanjutnya kita akan membelah gambar atau memotong gambar
Tapi sebelum kita belah, kita copy dulu agar kita juga punya objek atau gambar yang utuhnya. Jadi ini satu nanti yang utuh, yang tidak kita potong ya, dan gambar berikutnya gambar yang sudah dipotong. Jadi kita punya gambar yang utuh dan punya gambar yang sudah dipotong, jadi lengkap ya. Jadi ini kita copy dulu. Jadi kita copy dulu ini gambar yang akan kita belah. Oke, perintahnya copy, ya, perintah copy, enter, kita klik nih objeknya. Ntar pindahkan ya sini ke arah sini misalnya. Nah, ya. Enter saja. Oke ya. Oke. Geser ya, kita geser lagi sedikit lagi. Atau kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan dulu semua. Z enter. A enter. Nah, oke, Z enter, A enter. Nampil semua. Kita pindahkan sedikit lagi, kita geser lagi dengan perintah move. Ya, menggesernya perintahnya move, ntar kita geser sedikit lagi. Ini kita geser supaya nggak beradu ya, nggak tabrakan. Ntar ya, ntar kemudian klik di sembarang tempat, geser sedikit aja. Nah, oke, sudah tidak tabrakan. Ini klik enter, nah, udah pindah ya. Oke. HI ya, HI. Oke ya. Nah ini, jadi yang ini yang berutuh, yang ini yang kita belah. Ini biarkan dia utuh, yang inilah yang kita belah supaya kelihatan bagian dalamnya. Oke, perintah untuk membelahnya. Oke. Saya besarkan dulu ya, agar kelihatan. Ini Z enter, W enter. Nah, kita ini aja, yang mau kita belah ya kita besarkan dulu supaya kelihatan. Nah, ini ya kurungnya. Nah gini. Nah, dah ambil ya. Oke, hide-kan lagi. Oke, nah kita belah ya. Perintahnya untuk membelah slice ya. Slice nya. Perhatikan perintah ini. Slice, enter. Kita akan membelah sejajar dengan sumbu XY. Ya, kita klik dulu objeknya. Di sini select object. Ya, jadi dia nyuruh untuk diklik objeknya. Jadi ini softwarenya nyuruh diklik objeknya, ya, sudah klik enter. Kemudian tanya sumbunya ya, searah sumbu mana ya, slicingnya, pemotongannya searah sumbu sejajar dengan sumbu XY ya, sumbu XY. Enter ya, kita ambil kuadrannya saja ya, shift tombol kanan mouse, ambil kuadran. Nah, ambil di sini aja, bagian atas nih. Di sini juga boleh, di sini juga boleh. Nah, di atas juga boleh, tapi di atasnya aja, sini ya, nih, itu, klik, ya, diklik maka langsung terbelah, ya. Jadi nanya lagi, apakah mau ditampilkan keduanya? Ya, kalau iya kita enter ya, tekan aja supaya duanya nampil, enter. Nah itu sudah terpotong, terbelah, ya. Tapi kita hide-kan sih belum kelihatan, coba. Nah udah terlihat, udah terbelah juga nih ya, kita hide-kan sudah terbelah juga. Sekarang kita pindahkan ya, kita kembalikan lagi. Tampilan tampak semua RE. Bentar, kita move kan, tanya move untuk memindahkan, enter, kita klik objeknya, ini, klik, ya, oke, enter, jangan lupa enter. Kemudian klik sembarang tempat di sini, titik tumpu ya, klik titik tumpunya di mana saja boleh di sini, tumpu, klik, baru geser. Kemana kita pindahkan, jangan sampai tabrakan, kira-kira nggak tabrakan di sini ya. Nah, sini ya. Di sini. Nah, ya. Oke, pindah. Kita hide-kan, sembunyikan. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kita akan menambahkan arsir ya, agar terlihat visualisasi pemotongannya. Maksudnya hasil potongannya kelihatan bagian dalam ya. Material dalamnya kelihatan. Ini ya. Jadi ini nanti yang material dalam menurut yang ini. Nah, ini mau kita arsir. Oke, untuk buat arsiran untuk hasil potongannya, perintahnya section. Salah. Section. Nah, ya, ini perintahnya. Untuk membuat objek baru ya. Baru membentuk area objek terpotong ya. Section. Buat seksi baru. Enter. Klik objek, ini objeknya diklik.
enter. Ya. Kemudian objek baru ini, ya section ini sejajar dengan sumbu XY. Ketikkan sini XY, enter. Ya, kita seleksi aja nih. Ya, tekan shift kanan, kita ambil endpoint saja. Ya. Endpoint di sini aja nih, ya, di sini. Nah, di sini. Ya. Klik. Udah, kita cek sudah muncul objek barunya. Nah, sudah ya, tuh perhatikan. Klik di sini, langsung yang menebal ya. Nah, itu dia objek barunya. Nah, ini dia, ya. Inilah untuk areal arsirannya. Escape menghilangkan seleksi escape. Oke, untuk menambah arsiran kita menggunakan perintah H atau sering disingkat dengan perintah B sama H, gitu ya. Ketikkan tuh. Enter. Pilihannya, biasanya pilihannya kita pilih yang ini. ANSI 36. Oke kan. Kemudian select object. Kita klik select object. Kemudian select, ya, diklik objek yang mana? Ini dia. Nah, ini ya, ketika jangan salah klik yang ini. Klik, nanti ya, ada kelihatannya hasil kliknya, seleksinya. Beberapa titik-titik, nah, itu kita enter. Enter. Nah, kita tentukan berapa skalanya. Kita buat aja skalanya 3 aja buat sini ya, ketik 3. Ya. Tuh, ketik 3, baru oke kan. Tuh sudah jadi. Oke. Nah, kemudian objek yang ini. Nah, ini kan tidak kelihatan nih. Nah, ini kita putar supaya kelihatan juga bagian atasnya. Ini objek yang ini kita putar saja ya. Oke, kita kembalikan ke tampilan lengkap, ke tampilan tampak semua, RE enter. Nah, sekarang kita akan memutar yang ini supaya kelihatan bagian atasnya juga ya. Oke, cara mutarnya. Nanya ingat, rotate 3D. Rotate 3D. Ini perintahnya, perhatikan. Ini rotate 3D. Enter. Oke. Yang mau kita putar adalah ini. Sumbunya sumbu X ya. Nah, ini yang kita putar objeknya yang ini. Pemutarannya searah dengan yang diputar adalah sumbu X-nya. Ya. Searah dengan sumbu X. Pemutarannya 90 ke arah kita, ke arah depan berarti positif ya. Oke, enter. Sini yang diputar adalah sumbu X-nya. X. Enter. Ini titiknya kita buatnya. Putaran titik awal perputarannya 0,0,0 artinya Y0 X0 Y0 Z0. Enter ya. 0,0 enter. Dia nanya berapa besar perputarannya ya, rotation angle. Kita buat 90. Ketikkan 90 ya. Itu searah dengan sumbu X. Enter. Nah, ini udah kita putar ya. Oke. Ini kan bertabrakan sepertinya nih. Coba kita hide-kan ya. Kita enter. Nah, jadi kita pindahkan ke depan aja. Kita pindah ke depan, nanti kita susun ya supaya kelihatan semua objeknya. Pindahnya. Oke, kita tampilkan dulu semua. Oke. Tampilkan semua dulu ya. Z enter all enter. Z enter all atau A enter. Nah, ya. Oke, ini kita geser. Perintahnya move. Enter. Ini kita geser yang ini. Klik ini. Klik enter. Sambil tumpunya terserah dimanapun boleh. Klik tumpunya di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Nah, kita pindah kemari ya supaya kelihatan semua. Kita ambil semua, kita pindah kemari. Nah, oke, yang ini juga kita geser. Ini kita susun dulu ya objek-objeknya. Move. Dulu posisinya, enter, klik di tumpunya misalnya ini, kita susun ya supaya tidak bertabrakan. Udah klik, nah jadi tampilkan lagi lebih besar tampilannya, kita zoom window dulu ya. Z enter, W enter, kita blok ini supaya objeknya tampil sana segini ya, tampil semua di layar.
ini. Oke, udah pas, klik. Nah, itu ya. Kita sembunyikan HI. Nah, oke, jadi yang ini, bila yang ini juga mau diberi arsiran ini, kita beri arsiran juga yang ini ya, objek yang ini. Sekarang kita putar dulu sumbu X-nya. Nah, ini udah beda ya, ini ke arah ke atas, ini arah ke samping. Jadi sekarang kita akan mensejarkan dengan sumbu X juga. Sumbu X-nya, X-Y-nya kita sejarkan. Karena prinsipnya untuk membuat objek baru akan selalu sejajar dengan sumbu XY. Untuk menambah ketebalan atau meninggikan atau extrude akan selalu sejajar dengan sumbu Z ya. Sekarang kita akan menambahkan ini arsiran dengan objek ini. Objek ini, nanti kita harus mengubah sumbunya dulu ya. Caranya CS UCS enter ya, X enter. Nah, perhatikan ini sekarang kan sumbu Y-nya ke atas, mau kita balikan lagi ke sana ya, mau kita balikan lagi ke sana. Sumbu Y-nya akan kita ubah lagi menjadi di bawah dan Z-nya ke atas. Ini putar adalah sumbu X sejauh minus 90 ya, jadi berlawanan arah sekarang ke arah luar. Enter. Nah tuh ya, sudah. Sekarang kita pindahkan juga kemari supaya kita fokus pada objek ini ya. Oke, setelah diubah sumbunya, perputaran sumbunya, sekarang Z yang ke atas kita pindahkan ya. Ketikanya untuk memindahkan sumbunya ke objek UCS enter, langsungnya di sini ambil sini di endpoint ya, shift tombol kanan, endpoint mana, sini dia. Nah, sini ya, klik. Oke, kita pindah aja, enter. Oke, kita pindah kemari ya. Sekarang kita akan membuat section ya, membuat objek untuk daerah arsiran. Ini perintahnya section, enter ya. Ini objeknya, klik, jangan lupa di enter. Lalu sectionnya sama sejajar dengan sumbu XY. Ini sumbu XY, enter. Nah, dia nanya, tinggal ambil aja sini endpoint, shift kanan mouse lalu ambil endpoint sini aja kita ambil. Nah sini ya, klik ya, kita periksa apakah sudah tambah objek baru. Sudah ya, tuh perhatikan artinya dia menebal. Nah itulah objek barunya. Oke, setelah atau kita klik, nah tuh ya, sudah ada objek barunya untuk daerah arsirannya. Escape menghilangkan seleksinya. Oke, langkah berikutnya perintah tadi, perintah H tadi ya, B sama H ya, dia digabung ya. Nah, enter. Kita pilih objeknya, atau pilih dulu arsirannya, samakan aja ya, yang ini yang ANSI 36. Oke, kemudian select objek, seleksi objeknya yang mana, ini dia yang salah. Nah ini tuh kelihatan. Oke, baru enter ya. Skalanya sama ya, skalanya kita buat juga 3 juga, samakan aja. Scale-nya 3 nih, udah 3, oke kan? Oke, nah ini dia jadi. Oke, ini karena kita lihat dari kiri atas, maka nih seperti garis gini ya. Nah, ini sama nih. Yang ini kita lihat dari kiri bawah ya. Kiri depan ya. Yang ini kita lihat dari kiri depan, ini tampilannya. Yang ini kita lihat dari kiri atas. Kita lihat dari atas tapi bagian kirinya. Ini kita lihat yang ini dari sudut pandang sebelah kiri, ini kiri depan ya, sebenarnya sama. Sudah terarsir ya. Oke, sudah jadi gambar potongannya ya dengan menggunakan perintah slice. Nah, sekarang untuk memindahkan ini, mengembalikan sumbu ini ke tempat asalnya ya. Tempat asalnya, ke posisi asalnya dengan perintahnya UCS enter. Nah, kita pilih sini, pilihannya world ini ya, world, kembali ke dunianya ini ya, world. Nih, mungkin itu ya artinya. Ini world cukup dengan mengetik huruf W saja. W enter, maka akan kembali ke posisi semula. Nah, dia. Oke, sudah selesai gambar potongannya.
kita hidekan lagi. Oke, sudah jadi gambar potongannya. Nah, kita perbesar dulu supaya kelihatan lebih besar tampilannya ya. Perintahnya Z enter, W enter, kita blok ya dari sini supaya tampil semua. Segini, klik. Oke, kita hidekan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang.